bakalan ke acara selanjutnya, yaitu penampilan panen raya itu sendiri. Nah, habis ini ada kelas berapa sih, Ais? Nah, habis ini itu ada pertunjukan dari kelas 10-5. Kelas 10-5 tuh kayak stand-nya di situ ya? Iya, itu kayak pecinan gitu. Oh, pecinannya kalau dilihat itu geger pecinan. Daripada penasaran kan geger pecinan itu seperti apa, langsung aja kita sambut 10-5. Memprotes peraturan dari VOC yang terus menaikkan pajak dan tarif bagi warga Tionghoa dan tindakan kesewenang-wenangan lainnya, sehingga warga Tionghoa merasa sangat tercekik dengan terjadinya demo antara pihak Belanda dengan Tionghoa. Mana kapten kalian? Saya kaptennya. Beritahu rakyatmu, pergi sana. Pajak akan diturunkan. Ayo kita pergi. Puncak protes kaum Tionghoa adalah dengan meletusnya pemberontakan Tionghoa di Batavia terhadap VOC yang dikenal dengan geger pecinan di kawasan Angke pada tahun 1740. Pembantaian etnis Tionghoa dimulai pada 9 Oktober 1740. VOC mulai menangkapi orang-orang Tionghoa di Batavia karena mereka gagal menguasai keadaan. Lantas, VOC menggeledah kediaman Tionghoa untuk mencari senjata dan menjarah harta bendanya. Tionghoa yang berada di Batavia kala itu sedang menikmati aktivitas harinya dengan suasana aman,
damai, dan tentram tanpa ada gangguan satupun. Tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya histeris karena ada yang mengabarkan jika VOC ingin menjarah dan menghabisi mereka semuanya. Ayo lari, ada Belanda datang, cepat, dan sembunyi, cepat. Saat itu, kericuan semakin memanas. Banyak orang mulai yang mati akibat tertangkap oleh VOC. Suara teriakan mengatakan selalu bersahabat satu sama lain. Setelah peristiwa pembantaian massal terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia pada Oktober 1740, pemberontakan terhadap kekuasaan VOC menyebar ke berbagai wilayah Jawa. Para pemimpin orang-orang Tionghoa bersumpah akan setia kepada Raja Mataram untuk bersama berjuang melawan VOC. Sejak saat itulah, rakyat Jawa, Mataram, dan Tionghoa hidup berdampingan untuk bersama melawan VOC. Di suatu hari yang cerah, di kediaman Sunan Pakubuwono II Kerajaan Mataram, sekelompok orang dari ras Tionghoa datang dan ingin bertemu Gusti Sunan Pakubuwono II. Permisi, saya ingin bertemu dengan Gusti Pakubuwono II. Nuwun sewu Gusti, kula badhe matur kaliyan Gusti. Turut dia menghadap. Nggih Gusti. Ada keperluan apa sehingga kalian dapat berada di Mataram? Jadi begini Tuan Raja, provinsi pemerintah Belanda telah menyipit kehidupan kami. VOC telah melakukan penekanan, penahanan, dan penindasan pada saudara-saudara kami Tuan. Cara otomatis untuk itu mengurangi pendapatan dalam perdagangan. Akibatnya harga gula menjadi jatuh dan terjadi kerusuhan buruh di pabrik gula Batavia. Terlebih Tuan Raja Gubernur Jenderal Adrian Berginer menyatakan bahwa kerusuhan apapun dapat ditangkap dengan kekerasan, mematikan dan merekam pasukan Belanda sebagai berbalas membantai saudara-saudara kami. Sebagian dari kami melarikan diri hingga sampai ke kerajaan ini, dan maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk bergabung bersama di kerajaan Mataram. Kami akan bersumpah untuk setia terhadap Mataram. Kami bersumpah akan setia kepada Tuan Raja. Ya, aku mengerti apa yang kalian rasakan, dan tidak seharusnya pasukan Belanda sewenang-wenang hingga terjadilah kerusuhan seperti ini. Kahanan iki ojo semena-mena, kae kudu hilang saka tanah Jawa, untuk kita bersama-sama berjuang melawan mereka. Sendika dawuh Gusti. VOC yang mendengar ada yang kerjasama antara golongan Jawa dan Tionghoa menjadi cemas. Kemudian VOC memiliki rencana untuk menghasut keraton Kasunanan untuk memecah belah antara Mataram dan Tionghoa. Sultan Pakubuwono VI akhirnya memerintahkan para pengikutnya untuk membuat kericuan-kericuan kecil dengan orang-orang Tionghoa di seluruh Surakarta. Yang Mulia Pakubuwono VI, kami datang hari ini dengan permintaan yang penting. Pemberontakan orang-orang Tionghoa di Batavia telah menimbulkan kekacauan besar. Kami memerlukan bantuan Anda untuk menindak tegas mereka yang dianggap sebagai ancaman termasuk di wilayah Anda demi kestabilan kekuasaan VOC di Jawa. VOC menginginkan apa dari kerajaan kami? Apakah bantuan ini termasuk menggunakan kekuatan terhadap orang-orang Tionghoa yang berada di wilayah Surakarta? Tepat sekali, Yang Mulia. Banyak dari mereka berpotensi menjadi pemberontak, dan kami tidak bisa mengambil risiko. Kami berharap Anda mendukung VOC dengan mengizinkan tindakan keras terhadap mereka. Bahkan jika itu berarti menggunakan kekuatan militer untuk mengejar kelompok ini. Tindakan semacam itu sama artinya dengan pembantaian. Apakah VOC sungguh meminta kerajaan kami untuk mengorbankan nyawa orang-orang Tionghoa yang tidak semuanya terlibat dalam pemberontakan? Yang Mulia, situasi ini sangat mendesak. Orang-orang Tionghoa yang tidak memihak kami bisa menjadi ancaman bagi kesabaran VOC dan kerajaan Anda juga.
Kami hanya ingin memastikan bahwa mereka yang melawan kekuasaan tidak mendapatkan tempat berlindung, termasuk di Surakarta. Bantuan dari Anda akan sangat berarti bagi kelangsungan perdamaian di seluruh Jawa. Baik, aku menerima ajakan darimu. Tolong Abdi, siapkan pasukan untuk membantai orang Tionghoa dengan kerajaan Mataram. Jai Gusti, kula bakal nyiapake pasukan. Terima kasih telah membantu kami. Akhirnya, pasukan yang disiapkan oleh Pakubuwono VI membuat kericuhan terhadap orang-orang Tionghoa. Mereka datang ke kediamannya lalu membunuh dan membuat keributan di sana. Namun, pada tahun 1742, subah ini dilanggar sendiri oleh Pakubuwono II. Karena melihat kekalahan pasukan gabungan itu juga di beberapa tempat, sang raja yang khawatir kemudian memutuskan untuk berbalik arah berada di pihak VOC. Gusti, Gusti, tiwasan Gusti. Ada apa ini? Mohon ampun Gusti, ketiwasan Gusti. Pasukan kita porak-poranda di beberapa wilayah. Kita diserang membunuh habis-habisan. Apa yang selanjutnya harus kita lakukan Gusti? Ini tidak bisa dibiarkan. Semua pasukan kita banyak yang gugur. Kekalahan di mana-mana. Mungkin sudah saatnya kita mengikuti ajakan VOC untuk bekerja sama. Karena aku tidak mau semakin banyak korban jiwa, tapi pasti bukan kali ini kita berbelok dari perjuangan. Iya Gusti, justru akan menemukan PMC dan kita akan setir oleh mereka. Aku tidak mau semakin banyak korbannya. Dan ini sudah menjadi keputusanku. Dan yang tidak mengikuti perintahku berarti pengkhianat. Ayo, siapa yang di sini tidak setuju mengikutiku? Marilah, keluar dan menghadap kepadaku. Aku yang tidak setuju kalau kerajaan ini bersekutu dengan VOC. Kau mau jadi pemberontak, ha? Kita buktikan saja. Niat Pakubuwono II mengubah arah perjuangan ditentang oleh sejumlah petinggi keraton panglima perang dan bupati di bawah kota. Alhasil, konflik menjadi lebih rumit. Pasukan Raden Mas Garenggi dan pemimpin Tionghoa Kapiten Sepanjang bergerak merebut keraton Kartasura. Aku, Sunan Amangkurat V, akan membawa kerajaan ini menuju kemenangan dan kejayaan. Di sisi lain, VOC mendengar bahwa adanya peperangan antara masyarakat Tionghoa dan Jawa yang dimenangkan oleh Tionghoa. Mendengar kabar itu, VOC dan pasukan dari Raja Mataram menyiapkan pengepungan untuk Sunan Kuning dan masyarakat Tionghoa. Pasukan dari Pakubuwono II bergabung dengan VOC untuk bersatu mengalahkan bangsa Tionghoa di Kartasura dari 3 sudut penjuru. Sekarang tidak ada lagi kerjasama bagi para pemberontak dan pembelok kerajaan. Saatnya kita rebut kembali apa yang menjadi milik kita. Cakraningrat, pasukanmu menyerah dari arah Ngawi dan pasukan VOC dari arah Ungaran dan Solotigo. Mari kita berangkat. Sendiko dahulu Gusti. Ayo semuanya lari dari daerah sini. Kita pindah ke daerah yang lebih aman, yaitu Semarang, dan kita harus membawa semua barang-barang. Akhirnya, pasukan dari Sunan Kuning terkalahkan oleh pasukan Raja Mataram dan VOC.
warga Tionghoa yang berhasil kabur dari perang itu melarikan diri masuk ke Semarang, dan di sana mereka membangun kelenteng-kelenteng dan rumah untuk hidup berdampingan dengan warga Semarang yang ada di sana. Akan tetapi, perang-perang kecil masih saja terjadi antara masyarakat Tionghoa dan Semarang. Mau apa kalian di sini, hah? Aku dan kaumku hanya menginginkan hidup normal di Semarang. Janganlah mengganggu kami jika kalian tidak ingin kami ganggu. Akhirnya, Jawa dan Tionghoa damai setelah beberapa waktu lalu mengalami peperangan. Tetapi, di sisi lain pihak VOC tidak menyukai bahwa Jawa dan Tionghoa damai. Mereka berpikir jika Jawa dan Tionghoa bersatu, mereka akan dikepung mundur dari wilayah Semarang. Yang mulia, saya melihat bahwa warga Tionghoa dengan Jawa hidup berdampingan. Apakah Tuan memiliki sebuah rencana untuk memisahkan masyarakat Tionghoa dengan Jawa? Karena bisa jadi sebagai mereka akur, kita akan dipukul mundur dari daerah Semarang. Setelah saya mendengar berita ini, kita harus memisahkan antara warga Tionghoa dan Jawa. Mulai besok, kita mulai bergerak untuk memisahkannya. Laksanakan, yang mulia! Mulai saat ini, masyarakat Tionghoa tinggal di daerah Bukit Simongan, dan kalian berdua akan hidup berdampingan di wilayah Semarang ini. Tujuanku untuk memutuskan kebijakan seperti ini, supaya semua gerak-gerik bisa dalam pantauan kami. Akhirnya, mereka menuruti perintah pimpinan VOC yaitu Adrian Falkmeyer. Semua masyarakat Tionghoa maupun Jawa hidup bahagia karena tidak ada lagi tumpang tindih antara mereka.